Oke, selamat malam. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Jelas ya. Oke, senang bisa bisa melihat teman-teman nih. Jadi malam ini harusnya Kogren ya, panggilannya Koko ya. Koko atau Bapak? Koko. Kogren ya, harusnya malam ini Kogren. Tapi Kogren berhalangan karena mama mertuanya harus dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Kita berdoa juga ya, yang terbaik buat mama mertuanya. Nah, jadi saya gantiin bagiannya Kogren pada malam hari ini. Sesuai jadwal katanya hari ini tuh diskusi ya. Jadi diskusi teman-teman menyiapkan pertanyaan, betul ya? 5 pertanyaan yang kira-kira diajukan nih oleh para menti-menti kalian gitu, dan tentu kalian dipersiapkan untuk bisa menjawab itu. Nah, kelompoknya pasti udah dibagi ya? Sudah, Sudah ya? Kak, sudah. Sudah ya. Jadi kita mulai aja kali ya. Jadi nanti saya mendampingi kalian dan kita juga bisa diskusi, kita bisa ada tanya jawab juga. Ya, jadi hari ini memang nggak ada materi, tapi memang pendampingan saja ya, pendampingan untuk kelompok-kelompok ini, gitu ya. Jadi ini mulai dari kelompok pertama dulu ya, betul ya? Kelompok 1, kelompok 2, lalu nanti di sesi berikutnya kelompok 3, kelompok 4, gitu, betul ya? Gitu aja ya. Betul, Kak, betul. Oke, siap. Ya. Kelompok 1. Siapa nih yang pimpin nih? Ya boleh yuk, silakan dimulai. Kesia, Melvin. boleh Ya. tolong di-share, Kesia? Sekaligus dibacakan pertanyaannya. Ini langsung baca aja, Kak. Iya, Ya, langsung aja. aja. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa tidak dari semula Allah memperkenalkan dirinya sebagai lembaga ilahi? Bukankah Yesus juga mempelajari konsep keilahian agama Yahudi yang menganggap bahwa keberadaan Allah itu satu dalam pengertian numerik atau matematis? Oke, jadi pertanyaannya mengapa tidak dari semula nih Allah memperkenalkan dirinya sebagai lembaga ilahi, gitu ya? Bukankah Yesus juga mempelajari konsep keilahian agama Yahudi yang menganggap bahwa keberadaan Allah itu satu dalam pengertian numerik atau sistematis atau matematis, gitu. Oke, ini siapa yang jawab? Ini teknisnya kita juga belum tahu sih, Kak, mau seperti apa. Oh, oke, oke. Tadi Kogren tuh bilang, jadi gini, jadi dari kelompok itu saling melempar pertanyaan. Jadi misalnya di kelompok 1 kan, nah yang jawab itu kelompok 2, 3, 4 gitu. Jadi sekalian ngetes pengetahuan kalian yang sudah dapat sebelum-sebelumnya. Jadi kan udah dapat tentang sejarah nih, udah kan? Lalu udah dapat tentang apa itu Tritunggal gitu kan. Gitu, jadi teknisnya begitu. Nah, jadi ini Oke. kelompok 1 kan. Nah, pertanyaan ini silakan dijawab oleh kelompok 2, 3, dan 4. Nanti Ini saya bantu nambahin. per kelompok berarti, Kak, ya? Jadi kelompok 1 Ya, sama kelompok 2 misalnya? betul. Oke. Betul. Kalau ini kan kelompok 1 dulu ya. Jadi yang jawab Betul. 2, 3, 4. Nah, gitu. Dan Boleh dilempar di kelompok 2, 3, 4? Apa hanya satu kelompok saja, Kak? apanya? Pertanyaannya, dilemparnya? Oh iya, iya, ini dilempar ke, jadi ini kan kelompok 1. Kelompok 1 Mhm. melempar pertanyaan ke kelompok 2, 3, dan 4. Jadi seolah-olah mereka mentinya gitu. Atau mau Oh, oke. gimana? Soalnya tadi Kogren ngomongnya begitu sih. Atau mau mau Disepakati saja, Kak, nggak apa-apa. atau begini, ini Baiknya pertanyaan yang seperti apa? dijawab oleh kelompok 2, 3, 4 gitu. Nah, kelompok satunya sendiri ini tahu jawabannya nggak ini? Oh enggak, oke. Oke, berarti kelompok 1 bertanya, yang jawab itu kelompok 2, 3, 4. Udah gitu aja ya. Nanti kelompok 2 bertanya, yang jawab kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Gitu. Oke? Jadi silakan kalau ada yang bisa menjawab selain di kelompok 1. Berarti kelompok dipastikan sekali lagi ya, Kak? Berarti Ya. dipasangkan ya kelompoknya, Kak, ya? Ya. Kelompok 1 dengan kelompok? Oh mau gitu aja ya? Saya pikir tadi dirembuk aja. Ini pertanyaan kelompok 1 dijawab oleh kelompok 2, 3, dan 4. Gitu. Nanti kelompok Boleh juga 2 sih. yang jawab gitu. Biar
rame-rame gitu ya, saling topang. Oke deh. Jadi Boleh Kak, semua boleh. dapat Setuju, ya. setuju. Oke, silakan. Dari kelompok 2, 3, dan 4. Atau boleh kita kelompok 1 ada berapa pertanyaan? 5 ya? Boleh nggak ditampilin semua? Terus mereka sambil cari-cari gitu ya? Biar nggak terlalu lama juga kan? Lanjut ke pertanyaan 2 dulu ya. Ya, ya. Oke. Pertanyaan 2. Struktur Allah dalam lembaga ilahi, alat Trinitas itu ingin menggolongkan tentang apa? Fungsi atau hierarki? Terus selanjutnya, bagaimana keberadaan Tritunggal seandainya dalam konteks inkarnasi Yesus gagal taat? Terus, bagaimana Roh Kudus disebut sebagai pribadi, padahal Roh Kudus tidak bisa terpisah dengan Bapa? Terakhir, kalau memang istilah atau terminologi Tritunggal tidak terlalu penting, apakah kita dapat menggunakan istilah lain seperti Dwitunggal misalnya? Oke. Pertanyaannya bagus-bagus loh. Ya. Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Ini bisa dibuat model, ditampilin semua gitu nggak sih pertanyaannya? Saya kurang ngerti sih caranya kalau Di PowerPoint. hands out case. Ngerti nggak caranya tuh? Jadi teman-teman bisa pilih kan? Atau dibuat satu slide aja kalau nggak. Bisa? Mungkin kelompok lain dipersiapkan kayak gini ya. Jadi nanti bisa langsung nih. Jadi pertanyaannya dibikin langsung dalam satu layar. Itu kurang nomor 5 case. Oke. Oke, siapa yang mau mulai jawab? Mengapa tidak dari semula Allah memperkenalkan dirinya sebagai lembaga ilahi? Bukankah Yesus juga mempelajari konsep keilahian agama Yahudi yang menganggap bahwa keberadaan Allah itu satu dalam pengertian numerik? Nah, ini kalau saya boleh memperjelas pertanyaan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Tidak dari semula ini, semulanya dari kapan hitungannya? Dari penciptaan atau dari sejak perjanjian baru atau apa nih kelompok? Semula di sini
semula dalam arti sejak pertama kali Allah memperkenalkan dirinya. Menurut wahyu pertama yang diwahyukan atau diberikan kepada Musa, Kak. Berarti Gitu. sejak perjanjian lama ya, bukan Ya, perjanjian baru betul. ya. Karena Yesus sendiri dikenal di perjanjian baru kan, memperkenalkan dirinya kan. Gitu ya. Jadi ini harus di breakdown dulu nih pertanyaannya biar teman-teman bisa nangkep nih. Itu untuk yang pertama ya. Jadi teman-teman sejak awal mulanya kenapa Allah tidak memperkenalkan dirinya sebagai lembaga ilahi? Nah, kalau lembaga ilahi kan berarti bicara adanya pribadi kan, ada beberapa pribadi di dalamnya, betul ya. Dan ingat dalam PL konsep Allahnya seperti apa? Apakah sudah benar-benar monoteisme, real monoteisme dalam konsep mereka, atau sudah mengenal adanya anak atau Roh Kudus atau Bapa gitu ya. Nah, ini juga yang harus dipikirkan nih ketika menjawab ini. Betul. Jadi teman-teman ketika diberikan pertanyaan harus bisa membreakdown juga pertanyaan, jangan tergiring. Nangkep ya maksudnya ya, jangan tergiring gitu. Jadi sama aja misalnya kayak bicara tentang kok Allahnya orang Kristen 3. Nah, harus dijelasin dulu Allah itu apa maksudnya. Terus kenapa kamu mesti nyebut 3 gitu. Nah, ini kan apakah kita harus menjawab sesuai dengan konsep mereka? Nah, itu mengarah ke sana juga. Nah, makanya coba di breakdown dulu nih pertanyaannya nih. Nah, ini untuk nomor 1. Ayo siapa yang bisa jawab nih? Nah, kalau mentinya kayak gitu tuh kritis begitu, ayo gimana nih? Kita bilang, kita berdoa saja ya. Enggak gitu ya. Jadi sini teman-teman berperan bagaimana menjawab nih menti-menti yang kritis-kritis begini nih. Kak, masukan mungkin dirivalkan saja Kak kelompoknya, kelompok 1 sama 2. Jadi biar Boleh, langsung boleh. terjawab Oke. ya. Oke. Kalau dilempar ke umum kayaknya mereka pada diam. Oke, berarti ini 1 dengan 2 ya. Kayaknya 1 dan 3 kali ya. 1 dengan 3, nanti 2 dengan 4 gitu ya. Oke. Baik, kelompok 3 boleh silakan siapa yang mau mewakili untuk menjawab. Oke, saya tunjuk aja kali ya. Rio deh. Boleh, silakan. Siap. Rio mau pertanyaan nomor berapa, yuk? 1, 2, 3, 4, 5. Aku kira kami kelompok 4 kau, Bet. Soalnya di PPT kami kelompok 4, si Dimas tulis. Berarti pakai yang sekarang aja nggak apa-apa. Oke, nggak apa. Sweety katanya mau jawab nomor 2 kau, Bet. Sweety. Rio mau jawab nggak? Nomor berapa, Rio? Oh iya, aku jawab deh. Ini diskusi ya. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau salah ya Kak, ya maaf. Nggak apa, ini kan kita sama-sama belajar nih. Jawabannya Sweety nomor 2 berarti. Ini nomor 3 sebenarnya nomor 3 sama nomor 5 menurutku nyambung, Kak. Karena kalau misalnya kita jawab nomor 3 itu menjawab nomor 5. Coba jawab dulu nomor 3. Waduh. Kalau misalnya nomor 3, bagaimanakah keberadaan Tritunggal seandainya dalam konteks inkarnasi Yesus gagal taat? Otomatis di situ kan kita pernah belajar kalau misalnya keberadaan Yesus itu kan bukan seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu kan tidak bisa terpisah dari Bapa. Tapi kalau Yesus bisa. Konteks inkarnasi tersebut sudah membuktikan bahwa Yesus bisa terpisah dari Bapa. Lalu bagaimana dengan keberadaan Tritunggal? Ada yang on mic ya? Lalu bagaimana dengan keberadaan Tritunggal? Nah, ini menjawab nomor 5 juga. Tritunggal itu kan hanya sebutan. Apalagi kalau kita tahu sejarahnya, Tritunggal itu tidak tertulis secara tersirat dalam Alkitab. Tritunggal itu kan sebutan, atau misalnya bisa hal yang dijadikan
penjelasan atau hal yang dijadikan teori yang dimana ditemukan oleh bapak-bapak gereja. Tersirat apa tersurat, yo? Aduh, tersirat apa tersurat? Maksudku Yo. tersurat yang tidak tertulis dalam Alkitab itu tersurat ya, bukan tersirat. Tersirat itu. Tersirat ya. Oh, tersurat, benar. Tersurat yang tertulis, tersirat yang tidak tertulis. Oh ya, Kalau tersurat. terminologi nggak ada berarti nggak tersurat ya? Ya, karena tidak ada sebutan Tritunggal dan itu dibuat oleh atau dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, otomatis pertanyaan tentang keberadaan Tritunggal atau kita bisa menjawab nomor 5, istilah itu tidak dipermasalahkan. Karena ini Tritunggal ini kan menjelaskan bukan soal kalimat jumlah Tritunggal atau misalnya kita sebutkan di tunggal atau tidak. Kalau menurutku, seandainya konteks inkarnasi Yesus gagal taat, dalam konteks keberadaannya, otomatis ya hanya ada Allah Bapa dan Roh Kudus saja, tidak ada Yesus di dalamnya. Karena kita bisa lihat dari konteks konteks inkarnasi pun Yesus sudah terpisah sebenarnya. Tapi di sini dalam artian Yesus masih dalam artian Yesus gagal taat. Kalau gagal taat berarti dia tidak masuk lagi dalam keberadaan Allah Tritunggal. Itu kalau misalnya jawaban dari aku. Oke, kelompok 1 gimana? Ada yang mau diberikan feedback untuk jawabannya Rio? Misalkan kalau menti itu ya suka memberikan pertanyaan tanpa ujung gitu kan. Misalnya kita udah kasih jawaban, terus nanti didebat lagi. Nah, mungkin kelompok 1 masih ada yang mau ditanyakan dari jawaban itu. Atau sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau berdasarkan konsep yang kita pelajari ya, pasti jawabannya akan ke arah sana juga sih. Jadi nggak mungkin beda ya. Kecuali kita punya satu konsep yang beda baru. Saya setuju sih, setuju. Setuju ya, setuju dan jawaban itu ya. Ya. Yang lain? Sweetie yang nomor 2 izin Kak. Oke, tunggu dulu 3 dan 5 ini. Oh. Udah cukup kelompok 1? Yang lain gimana teman-teman? Ada Keisha, ada Yosua, ada Melvin, Bella, Raymond. Boleh nambah lagi Kobet? Aku ada kepikiran sesuatu lagi. Oke. Aku mau izin nambahin aja. Kalau misalnya kita berbicara konsep Tritunggal, aku cenderung berpikir kalau Tritunggal itu lebih ke arah Allah Bapa sebagai sumber. Jadi karena Allah Bapa sebagai sumber segala roh, otomatis sebenarnya Yesus pun juga sumbernya dari Allah Bapa. Tetapi kan kita pencatat dia tidak diciptakan. Jadi kalau misalnya berbicara soal keberadaan Tritunggal, ini hanya tambahan saja sih. Yesus tidak taat atau Yesus tidak ada pun tidak mengganggu keberadaan Allah Bapa sebagai sumber dari segala sesuatu. Itu sih sebagai tambahan dari aku. Tapi nanti hati-hati terjebak dengan konsep oneness ya, gitu ya. Karena itu harus bisa menjawab juga. Dan kalau begitu juga agak berbahaya juga sih Rio. Ini sambil saya tanggapin nggak apa-apa ya, seolah-olah saya mentinya lah ya. Iya Kak. Menti yang bertanya ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu nanti seolah-olah kita benar-benar mengesampingkan tentang Yesus gitu di dalam lembaga ilahi ini, gitu kan? Sebenarnya gini, kalau bicara tentang pertanyaan, dari dulu saya pribadi sih, kalau misalnya ada yang bertanya seandainya, buat saya ya itu pertanyaan sebenarnya yang kita agak malas jawabnya sebenarnya. Agak malas, tapi ini kan harus dijawab. Kenapa? Karena ini seandainya dan semuanya kan udah kejadian sebenarnya. Gitu. Pada faktanya tidak ada yang seandai-andai gitu kan. Pada faktanya semua sudah terjadi. Gitu ya. Ini bukan mengecilkan kelompok 1 ya, bukan loh ya. Karena memang ini pertanyaannya banyak nih kalau seandainya. Tapi kita harus juga mengarahkan mereka bahwa itu udah terjadi gitu. Jadi nggak perlu ada yang diandai-andaikan lagi gitu.
Nah, jadi pada faktanya Yesus itu taat, dia tidak gagal di dalam menggenapi rancangan Allah gitu kan. Nah, jadi kalau itu tadi yang saya bilang sama Rio bahwa hati-hati ketika nanti bicara bahwa Allah sumber setuju sekali karena dia Bapa segala roh. Tetapi nanti kalau bilang semuanya berasal dari Bapa, nah nanti kita harus ini akan menjadi pertanyaan yang punya efek domino nih Rio. Nah, kita harus menjelaskan nanti, ya kan? Berarti apa? Tuhan Yesus tidak diciptakan, oke. Berarti dia keluar kan? Nah, nanti masuknya ke konsep oneness gitu ya. Ya nanti kita panjang lebar. Nggak apa-apa juga sih, asalkan kita siap menjawab itu. Nah, jadi kalau bicara untuk jawaban di nomor 3 ini, bagaimana keberadaan Tritunggal seandainya dalam konteks inkarnasi Yesus gagal taat? Saya setuju dengan statement Rio bahwa nggak ada hubungannya dengan kebutaan itu di dalam perjalanan Tuhan Yesus menggenapi rancangan Allah, gitu ya. Itu nggak ada urusannya gitu dengan panggilan itu apakah Tritunggal atau Dwitunggal. Nah, pada faktanya Yesus menjalankan itu dengan berhasil, gitu kan. Dan pada faktanya bahwa Yesus masuk di dalam lembaga keilahian itu. Itu faktanya, itu aja. Itu. Tapi kalau mau diarahkan ke sini, berarti dia keluar dong dari lembaga keilahian itu. Ya kan? Jadi ini satu lembaga, ada 3 pribadi di situ. Nah, kalau Tuhan Yesus gagal, berarti dia tidak bisa lagi menduduki posisinya sebagai Allah. Yes, itu betul gitu. Karena dia nggak bisa balik lagi kan? Karena dia mengambil resiko yang begitu besar ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, gitu. Kalau misalnya gagal, misalnya ya, walaupun pada faktanya dia berhasil, gitu ya. Kalau misalnya kita mau pakai istilah itu, ya betul, dia tidak akan bisa kembali lagi kepada posisinya yang semula. Maka tidak adalah posisi itu tidak ada lagi di dalam lembaga keilahian itu. Di situ itu kita sepakat ya Rio ya di situ ya. Nah lalu nomor 5, kalau memang istilah terminologi Tritunggal tidak terlalu penting, apakah kita dapat menggunakan istilah lain? Nah, tidak terlalu penting itu dalam konsep berpikir kita sekarang. Karena kita udah banyak dengar tentang ini, tentang Tritunggal, bahwa Tritunggal bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar istilah, tapi konsep yang harus kita ambil. Bagaimana keberadaan Allah itu kan, itu yang lebih penting daripada hanya sekedar kita berdebat tentang Tritunggal, Dwitunggal. Tetapi di luaran hal ini menjadi hal yang sangat krusial loh, sampai orang-orang mau bakar orang gitu kan, yang tidak sepaham dengan konsep Tritunggal, benar nggak sih? Itu kan yang terjadi. Nah, jadi kita nggak bisa menganggap remeh istilah ini bahwa ini nggak penting gitu. Sebenarnya istilah ini penting, konsep ini penting dan bahkan mungkin istilah ini penting. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan agar mereka bisa mengerti tentang hal ini sebenarnya. Jadi kalau dibilang ini kan yang dilemparkan kepada kita kalau sebenarnya kalau saya bilang kita lah ya yang memahami konsep ini bahwa Roh Allah ini, Roh Kudus merupakan cerminan dari Roh Allah. Itu yang dianggap mereka sebagai konsep Tritunggal kan, bahwa Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan. Dan tadi juga Rio sudah bilang bahwa Tuhan Yesus bisa dipisahkan gitu dalam inkarnasinya sebagai manusia. Nah, itu yang akhirnya dianggap kita punya konsep Tritunggal. Tetapi apa sih sebenarnya yang membuat, nah ini nanti akhirnya bisa menjawab pertanyaan nomor 4 ya. Apa sih akhirnya yang bisa membuat ini menjadi Tritunggal, bukan Tritunggal? Pribadi itu sendiri, gitu. Roh Kudus dengan Bapa, memang Allah Roh Kudus berasal dari Bapa, tetapi Roh Kudus merupakan pribadi. Kenapa? Karena dia punya apa? Punya kehendak bebas. Roh Kudus juga punya kehendak bebas, punya kehendak untuk memilih juga gitu sebenarnya. Itu ya. Jadi benar-benar yang completely dia disebut pribadi gitu. Itu sebenarnya yang akhirnya membuat kita enggak juga Dwitunggal kok. Kita Tritunggal. Tritunggal dalam hal apa? Dalam hal konsep. Ada pribadi Allah, ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi Allah Putra dan ada pribadi Allah Roh Kudus. Itu sebenarnya. Jadi kita masih bisa mempertahankan nggak istilah Tritunggal? Bisa gitu. Dengan tujuan apa? Ini tadi bukan berarti kita kompromi, tetapi kita tidak mau mencari titik bedanya. Kita cari titik temunya di tengah kemajemukan kekristenan, doktrin kekristenan. Karena kalau kita berdebat di situ terus, maka kita tidak bisa menyampaikan inti dari apa sih yang ingin Allah sampaikan dengan adanya Tritunggal, relasi keilahian. Gitu ya.
Tangkap ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, apakah nggak penting? Dibilang nggak penting enggak, tapi dibilang penting ya penting sebenarnya. Untuk apa? Penting ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang belum punya konsep yang sama dengan teman-teman di sini. Gitu. Kan ini yang terus jadi perdebatan kan? Itu aja sih. Nah, oke. Gitu Obed. Mungkin saya bisa bantu di situ. Silakan lanjutkan. Oke. Kelompok 2 masih ada pertanyaan yang mau dijawab? Nomor 2 belum dijawab ya tadi ya. Tadi Sweety katanya mau jawab ya. Nomor 2 dan 4. Silahkan. Sweety? Ini jawab kalau menurut kelompok aku kayaknya bentar. Kayaknya ini deh. Ini apa? Fungsi. Menurut yang udah aku pahamin. Atau bisa jadi dua-duanya, karena kemarin kata Kogren kalau menurut Pak Eras itu kan ada tingkatan bapak sama anaknya, ya kan? Tapi kan ada juga gereja yang pada umumnya itu nggak ada tingkatan, jadi sama. Jadi fungsi sama hierarkis juga. Kalau bapak, pokoknya fungsi aja nih. Jadi kalau bapak tuh apa ya? Kayak gitu loh pokoknya, terus sama Tuhan Yesus ini. Kalau Tuhan Yesus apa ya, jadi Tuhan gitu, dia memimpin pemerintahan. Mungkin kalau Bapak nggak kelihatan, Tuhan Yesus kelihatan. Kemarin Kogren ngomongnya begitu ya. Ya gitu maksudnya. Kalau Bapak tuh melingkupi, terus kalau Tuhan Yesus itu ini apa, memerintah. Itu kan tugas Tuhan Yesus. Terus kalau Roh Kudus ini yang diam dalam hati setiap manusia. Pokoknya fungsi lah. Terus sama kalau menurut Pak Eras kan hierarki juga ada tingkatannya juga gitu. Gitu sih, kalau ada yang mau nambahin aja. Kelompok 1 yang lain ada yang mau menyanggah? Jos, Anca, Raymond, Bella, Kesia, Gaby. Tidak ada? Oke. Kalau gitu lanjut deh, nomor 4 deh. Karena masih ada 3 kelompok lagi ya. Sebenarnya mau sanggah, cuma ingat kelompok lain. Nomor 4 belum dijawab nih. Nggak usah Itu disanggah, kalian. kenapa? Kalau Opski tambahin aja. Enggak, udah jawab nomor 4 aja lah. Nomor 4. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 3 lain, Dimas, Noel, Kadostro, Cenatas, Tania. Ada yang mau jawab? Noel kayaknya, Kobet. Ya, silakan. Tanpa ditunjuk ya, teman-teman. Langsung aja sikat. Maaf, tadi bukannya sudah dijawab ya, Bet, sama Kak Martina. Roh Kudus itu punya kehendak bebas, kalau nggak salah tadi. Nomor 4 tadi udah saya singgung sih. Oh, tadi udah ya. Oke deh. Itu nomor 1 kali Itu ya. berarti belum ya? udah selesai nih Nomor 1 belum ya? pertanyaannya. Kenapa, Kak? Nomor 1? Oh, nomor 1 belum ya? Belum. Tadi saya cuma ngarahin doang sih ya. Oh, oke. Berarti tinggal nomor 1 nih.
Kalau boleh tanya, Bet, ini mengapa tidak dari semula Allah memperkenalkan dirinya sebagai lembaga ilahi? Kalau itu berarti di zamannya Musa, tapi kalau zaman kita kayaknya karena sudah baca Kejadian gitu ya, Kejadian 1, 26, 27 kan di situ kelihatan dia bukan satu gitu ya. Iya, Atau tentu gimana itu ya? perjanjian lama, Kak Roy. Ya berarti Bagi zamannya umat Musa itu perjanjian lama, tadi ya. bukan bagi kita ya. Ya, Kalau oke, bagi oke. kita tahu di perjanjian lama tuh Oke, ternyata Allah Allah itu bukan Tritunggal satu juga gitu. ada ya. Tapi Ya, ya. untuk umat perjanjian lamanya, Kak Roy. Oke, oke. Thank you. Takut salah pikir saya. Thank you, Bet. Aku deh biar cepet jawab kok, Bet. Biar lanjut ke kelompok lain. Kalau berdasarkan konteks umat perjanjian lama, mereka kan termasuk yang apa namanya? Kalau kita kan dalam zaman anugerah kan kita bisa mengenal, bahasanya mengenal siapa Allah yang benar, dan di dalam lembaga Allah itu ada siapa aja, kan kita yang mengenal. Kalau misalnya umat perjanjian lama kan hanya mengenal yang namanya Elohim Yahweh, dan itu pun mengenalnya hanya dalam bentuk jumlah, bukan mengenal dalam arti mengenal pribadi. Maka kalau pertanyaan nomor 1, mengapa tidak dari semula Allah memperkenalkan dirinya? Ya balik lagi. Kalau umat perjanjian lama itu belum masuk dalam kita umat yang ada pada zaman anugerah yang bisa mengenal. Jadi kalau misalnya terus ditambah dengan penjelasan, Yesus juga mempelajari konsep keilahian agama Yahudi, tapi dalam batas pengertian yang tadi itu, namrik, atau dalam hal jumlah. Dan kalau misalnya kita mungkin selidiki kan, kita bisa jawab kalau misalnya berdasarkan kalimat aslinya itu kan, kalimatnya itu menunjukkan lembaga ya. Tapi kemarin dijelasin sama Kogren kan, itu berbicara soal plural majesty, yang dimana kalimat kita itu menunjukkan mereka agama Yahudi itu menunjukkan mengenai kebesaran dari plural majesty itu. Aku lupa kemarin dijelasin ini bagaimana, nanti itu ada timbul di pertanyaan kelompokku juga kok. Jadi menurutku seperti itu. Pertama alasannya karena umat perjanjian lama ya tidak termasuk kita sebagai umat yang berada pada zaman anugerah yang bisa mengenal. Makanya Allah memperkenalkan dirinya masih dalam bentuk namrik itu. Yang dimana kalau misalnya ini jawabannya kurang tepat sih, tapi menurutku itu jawaban pembuka aja. Tapi jawaban selanjutnya atau jawaban tepatnya mungkin bisa ditambahin. Tidak mengenal, belum mengenal. Kenapa Allah tidak memperkenalkan dirinya? Balik lagi ke situ. Sebenarnya ini yang belum kejawab. Ya. Kalau umat perjanjian baru kan mengenal tadi ya. Oke, Kak. Silakan, Kak. Ya. Jadi sebenarnya kalian udah belajar kali ya kayak kemarin bahwa Elohim Yahweh, kata Elohim itu sendiri kan sebenarnya dikenal ya dalam konteks umat perjanjian lama, betul ya? Elohim itu bukan hanya untuk sesembahannya orang Israel loh. Elohim itu disembah juga oleh bangsa-bangsa lain. Elohim, tetapi yang disembah oleh bangsa Israel adalah Elohim Yahweh gitu. Dan kemarin juga tahu ya udah dikatakan bahwa plural majesty ya. Nah, itu jamak sebenarnya, tapi jamak di dalam ketunggalan gitu loh. Jamak dalam tunggal lah gimana tuh? Bingung kan jamak dalam tunggal. Tapi sebenarnya mengakui adanya kejamakan itu sendiri gitu ya. Jadi ada mungkin ini perlu diperdalam lagi, nanti kita skip aja ini. Tetapi memang ketika bicara ekad, kemarin jelasin nggak tentang ekad? Ada ekad ya? Iya, Ekad di PA kami udah bahas kok, Kak. sudah ya. Nah, ekad itu ya bisa numerik tapi juga bisa tentang kesatuan. Nah, itu sebenarnya yang dipahami oleh umat perjanjian lama gitu. Jadi kenapa Allah tidak memperkenalkan dirinya sebagai lembaga ilahi? Mungkin dalam konsep mereka juga mereka sudah mengerti itu. Cuman mungkin nggak istilahnya bukan lembaga ilahi ya. Kenapa? Karena sudah ada konsep kejamakan kan di dalam Elohim itu sendiri, gitu loh. Kita aja yang taunya, oh mereka baru tahu ya karena kita baru belajar. Well, dalam pemikiran mereka, apakah benar mereka nggak tahu adanya lembaga ilahi?
Saya sih berpikir nggak juga, karena ada Elohim itu sendiri. Gitu, Elohim, Yahweh, itu sesembahan mereka. Gitu ya, mungkin itu sebagai pengantar. Nanti kita bisa perdalam lagi itu nanti. Ya, biar masuk ke kelompok 2. Gimana kelompok 1? Boleh begitu? Oke, Kak. Lanjut aja. Ya, makasih, Kak, untuk penjelasannya. Kalau gitu kita lanjut kelompok 2 ya, untuk men-sharingkan pertanyaannya, baru dilempar ke kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya? 4 ya? Silakan kelompok 2. Oke, aku izin share screen ya. Oke, selamat malam Kak Martina, selamat malam juga untuk kakak-kakak dan teman-teman. Jadi untuk dari kelompok 2 kemarin di minggu lalu kami udah mendiskusikan, dan ini adalah 5 pertanyaan yang kami akan lontarkan kepada kelompok 1. Jadi yang pertama, kenapa Allah punya anak? Karena katanya Yesus anak Allah. Yang kedua, mengapa orang Yahudi untuk menyebut dewa-dewa lain dengan Elohim dianggap jamak, sedangkan untuk menyebut Elohim Yahweh dianggap sebagai plural majestik. Jadi ada istilahnya, ada kompromi, ada standar ganda gitu di antara orang Yahudi. Kenapa untuk Allah lain dianggapnya jamak, tapi untuk Elohim Yahweh dianggapnya itu sebagai plural majestik. Terus yang ketiga, apa hubungan persatuan hipostatik dengan ketritunggalan? Dan yang keempat, jika zaman dahulu tidak ada Roh Kudus, bagaimana cara Allah mengetahui orang mana yang bisa Ia percayakan firman-Nya? Dan yang terakhir, di mana Roh Kudus di zaman Perjanjian Lama? Apakah Roh Kudus belum dicurahkan? Oke, itu untuk pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin dipersilakan pada kelompok 1 untuk menjawab. Oke, saya jawab ya pertanyaan nomor 1. Kenapa Allah punya anak? Kata anak di situ tidak selalu berarti anak dari hasil hubungan badan ya. Ada anak kunci, ada anak sekoci. Jadi anak di situ jangan hanya dimengerti Allah melahirkan anak lalu bidannya siapa, jangan begitu mengartikannya. Jadi itu yang pertama. Nomor 3 bisa diperjelas nggak nih? Yang tanya pasti ini Jan nih, bahasa-bahasanya nih. Siapa nih yang tanya nih? Apakah hubungannya persatuan hipostatik dengan ketritunggalan? Coba dijelasin dulu deh. Oh, Teh yang nanya, oke. Silakan, dijelaskan dulu pertanyaannya, baru nanti dijawab. Di zaman, oke, nomor 45 saya jawab dulu ya. Nanti saya bagi ke teman-teman yang lain. Jika dalam zaman dahulu tidak ada Roh Kudus, bagaimana cara mengetahui orang mana yang bisa ia percayakan firman-Nya? Di Perjanjian Lama, saya percaya itu tetap ada Roh Kudus. Cuma Roh Kudus tidak tinggal, hinggap. Hinggap di mana? Hinggap di mungkin di perantaraan nabi ya, atau imam-imam. Kalau di Perjanjian Baru kan Roh Kudus dimateraikan, artinya tinggal. Ya memang di Kejadian 6 Roh Kudus itu yang seperti yang kita pelajari, Roh Kudus undur ya. Tapi ada juga yang mengartikan Roh Kudus itu tidak undur. Ya intinya di Perjanjian Lama tetap ada Roh Kudus, cuma tidak tinggal, hinggap. Nah, kemudian yang nomor 5, sebelumnya nanti tolong dijelasin nomor 3 dulu ya, pertanyaannya artinya apa tuh. Di zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama? Apakah Roh Kudus
belum dicurahkan, sama aja sih jawabannya sama 4, 5 tadi ya. Kalau nanti saya salah, bisa tolong dikoreksi Kak Martina ya. Nomor 3, saya mau tanya dulu nih. Nomor 2 sama nomor 3 deh. Coba dijelasin dulu. Boleh dijelasin? Jadi saya bantu jelasin untuk nomor 3. Leon. Cek. Apa bisa kedengaran? Cek. Dengar Kak. Suaranya kecil sekali, Kak Jo. Iya. Ini lagi. Cek. Kedengaran? Oh, kedengaran. Oke. Kedengaran tapi kecil sekali. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan nomor 3 kan itu soal hipostatik, artinya dua natur dari Kristus. Kristus yang adalah Allah dan Kristus adalah manusia. Nah, di sini pertanyaannya apakah hubungan antara Tritunggal itu sendiri yang kita bicara juga Bapa dan keilahian Kristus di sini. Jadi ini kan harusnya berkaitan dengan seperti itu aja sih. Kalau nomor 2 itu terkait penyebutan Elohim. Jadi kalau orang Israel itu menyebut Elohim itu kan jamak secara etimologi, struktur katanya itu kan jamak. Nah, tetapi ketika mereka menyebutnya untuk Allah mereka sendiri, yaitu Elohim Yahweh, mereka menggunakannya dalam konteks plural majestic. Sedangkan ketika mereka mengenakannya kepada dewa-dewa bangsa lain, mereka mengenakannya secara jamak. Seperti itu. Jadi kelihatannya seperti ada standarnya. Apa seperti itu aja sih yang pengen kita tahu. Oke. Nomor 3 nanti tolong disederhanakan lagi ya, Kak Jo. Tadi masih belum saya paham sepenuhnya ya. Nomor 2 saya justru ini baru dengar orang Yahudi mengartikan Elohim untuk yang lain tuh jamak, sementara untuk Yahweh-nya sendiri diartikan plural majestic ya. Mungkin nanti nih Kak Martina boleh jelasin. Nomor 2 saya belum bisa jawab. Nomor 3 mungkin Kak Jo disederhanakan lagi. Suaranya lagi. Tapi hipostatik itu kan itu berbicara di natur Kristus. Iya, keilahian Yesus sebagai Allah dan Kristus sebagai manusia. Iya. Nah, di sini kan Kristus sebagai Allah ini pasti ada keterkaitannya dengan Tritunggal. Nah, keterkaitannya itu seperti apa? Itu yang mungkin pengen kita temukan lah jawabannya seperti itu. Ini juga bagian dari diskusi kita minggu lalu sih. Jadi kan kalau kita bicara misalnya Kristus hanya sebagai manusia, kita tidak mungkin berbicara soal Tritunggal. Tidak ada keterkaitannya seperti itu. Tetapi di sini dalam hipostatik ini kan ada dua penyatuan kodrat ya. Kodrat ilahi dan kodrat Allah. Natur ilahi dan natur manusia. Nah, di sini ketika kita berbicara natur ilahi ini pasti berbicara berkaitan dengan Allah Tritunggal. Nah, terkaitannya ini seperti apa yang lebih jelas seperti itu. Oke. Saya lempar dulu deh ke teman-teman. Mungkin ada yang mau jawab dulu dari kelompok 1. Makasih Kak Jo untuk penjelasannya. Sama-sama Brother Toga. Terima kasih juga buat jawaban-jawabannya. Yang lain? Kelompok 1? Mungkin mau menambahkan dari 5 pertanyaan ini, silakan. Atau mau menanggapi pertanyaan nomor 2, 3? Ini ada yang chat saya nih. Sederhanain bahasanya Kak Obed. Saya nggak paham yang nomor 3. Oke, saya bantu ya. Boleh? Ya, boleh Kak. Silakan. Enggak, mungkin hanya penegasan aja sih. Kalau untuk yang jawaban tadi, jawaban dari kelompok 1, tapi mungkin sudah memuaskan ya kelompok 2 ya jawabannya.
Jika zaman dahulu tidak ada Roh Kudus, bagaimana cara mengetahui orang mana yang bisa dipercayakan firman-Nya? Sama dengan yang pertanyaan nomor 5 ya, 4 dan 5. Di mana Roh Kudus di zaman PL? Apakah Roh Kudus belum dicurahkan? Kita lihat dulu yuk di Yesaya 63 ayat 10. Situ dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Betul ya? Ada tulisan Roh Kudus-nya ya. Ya, jadi kelompok kalau kita bisa lihat sebenarnya sudah dikenal belum Roh Kudus? Sudah. Mereka juga sudah tahu tentang konsep Roh Kudus sebenarnya dalam PL. Kalau kita melihat dari apa yang tersurat di dalam Yesaya gitu. Mungkin ya, coba mungkin ya konsepnya nggak seperti yang tidak sekental dengan Roh Kudus yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru gitu ya, di mana Roh Kudus dimateraikan dalam hati setiap orang percaya gitu. Makanya mungkin muncul pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara Allah mengetahui orang mana yang bisa dipercayakan firman-Nya? Kalau bicara tentang bagaimana Allah mengetahui, siapa sih yang bisa melawan pengetahuan Allah tentang setiap pribadi? Itu aja sih intinya. Jadi sebenarnya bagaimana Allah mengetahui, ya Allah akan selalu tahu kok mana yang bisa dipercayakan firman-Nya. Bahkan mungkin kita yang brengsek pun mungkin Allah tahu kok sebenarnya kita punya potensi untuk menjadi anak-anak yang bisa dikaryakan untuk melakukan firman-Nya gitu. Karena sebenarnya semuanya berharga kan. Cuman kita aja kan yang terkadang membatasi diri dengan kegagalan kita mengiring dia, sehingga kita menganggap bahwa kita nggak layak dipercayakan. Intinya sih ke situ lah sebenarnya. Gitu ya, kelompok 2, untuk pertanyaan nomor 4 dan 5 ya. Lalu untuk pertanyaan nomor 1 tadi sudah dijelaskan, saya pikir itu sudah cukup. Lalu pertanyaan nomor 2 ya, nomor 2. Mengapa orang Yahudi menyebut dewa-dewa lain dengan Elohim? Saya pikir ini sebenarnya sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dari pertanyaan ini sebenarnya kan udah bisa dilihat bahwa orang Yahudi, bangsa Yahudi sebenarnya sudah mengenal kejamakan di dalam Elohim itu. Tetapi Ekat itu sendiri akhirnya mereka mengenal Allah Elohim Yahweh kan. Bukan mereka yang memberi nama kepada Allah itu sendiri, Elohim Yahweh, tetapi Elohim Yahweh itu sendiri yang memperkenalkan dirinya. Betul nggak? Ingat nggak yang perjumpaan Allah dengan Musa? Ya kan? Allah kan yang memperkenalkan namanya kan, bukan orang Israel gitu. Dan itulah yang mau dikenal oleh Allah, ingin dia dikenal seperti itu. Aku adalah aku, gitu kan. Dan Yahweh ini juga merupakan perwakilan dari nama Elohim itu sendiri. Jadi Elohim ini banyak sebenarnya. Bukan Elohim Yahweh saja, ada Elohim siapa, Elohim gitu ya. Nah, itu yang dikenal dengan dewa-dewa itu. Jadi orang Yahudi menyebut dewa-dewa lain, ya mereka menyebutnya dengan namanya mereka masing-masing, gitu tentu. Dan juga menyebut Allah yang mereka sembah, sesembahan mereka dengan Elohim Yahweh, sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan sih di situ. Jadi nggak ada standar ganda kalau menurut saya, gitu. Itu Jo. Saya ingin nanya Jo ya. Halo Jo. Terima kasih Bu Martina. Pertanyaan ini sih memang berangkat dari penjelasan program itu lalu ya. Bagaimana kejadian 1 itu yang ada kata Elohim bukan sebagai zaman, tapi sebagai plural majestik. Tetapi di sisi lain, saya katakan di kitab Kejadian, misalnya Kejadian 31 ayat 30, ada kata dewa-dewa di situ, itu juga berasal dari bahasa Ibrani Elohim. Nah, di situ mereka menganggapnya sebagai jamak seperti itu. Elohim ini digunakan kepada dewa-dewa lain yang banyak dalam jumlah banyak sebagai jamak. Sedangkan apa yang kita dengar minggu lalu itu, jika saudara Grant menjelaskan bahwa di Kejadian 1 itu mereka menganggapnya itu bukan logistik, bukan jamak secara jumlah seperti itu, dalam kesatuan atau secara terpisah, tidak itu sudah muncul pertanyaan. Ya, betul ya. Tetapi memang
mereka mengenal kalau istilah Elohim itu jamak, Jo, gitu. Tetapi itulah uniknya di dalam bentar saya lihat ayat dulu. Itu tadi bahwa Elohim Yahweh kalau dilihat dari wait ya. Nah, ini mungkin saya bisa share screen ya. Mungkin ini juga dibahas kali ya. Bentar. Saya boleh share screen? Bisa ya? Oke, bentar ya. Ini singkat aja sebentar, karena kita mau break ya. Nah, ini. Kelihatan nggak? Ini? Kelihatan nggak? Plural, Elohim. Nah, ini in the beginning God created the heaven and the earth. Nah, ini. Nah, ini plural kan sebenarnya? Bentuknya jamak kan? Nah, tetapi memang ada sebentar ya, oke, bukan di sini ya, Jadi ada satu dictionary yang mengatakan bahwa jamak tetapi dibungkus dengan istilah ketunggalan gitu loh. Nah, jadi memang plural, Elohim tidak bisa dipungkiri sebagai bentuk jamak gitu. Jadi dewa-dewa itu juga memang jamak, betul. Tetapi untuk Elohim Yahweh makanya dikenal dengan kata Yahweh itu kan, Yahweh itu ekat gitu loh. Ekat itu dalam numerik mungkin 1, tetapi juga di dalam satu keintiman gitu, ekat, satu kesatuan gitu sebenarnya. Itu yang akhirnya dikenal oleh mereka. Makanya kenapa mereka juga tetap menganggap ada Roh Kudus kan? Betul nggak? Ada Allah Bapa. Di PL juga ada Bapa dan ada Roh Kudus. Cuman Tuhan Yesus saja yang nggak ada, yang tidak disinggung di dalam PL. Betul nggak, Jo? Iya, betul. Ya. Allah dan Rohnya. Ya, konsep Bapa ada kan di PL, konsep Roh Kudus juga ada gitu. Tetapi tidak segamblang apa yang kita mengerti di dalam PB gitu. Ya, jadi saya pikir tidak ada standar ganda, tetap mereka melihat bahwa ada kejamakan, tapi di dalam sesembahan mereka menyembah Allah yang ekat itu gitu. Gitu ya, Jo ya? Terima kasih, Bu Martina. Ya, terus pertanyaan yang nomor maaf Kak, saya potong sebentar. Ya. Ini waktunya udah. Oh ya, sorry. Kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut ya. Ya. Terima kasih Kak Martina untuk penjelasannya. Ini kita keluar atau enggak? Tetap ya? stay di Zoom. Kak. Kelompok tadi, apakah ada yang mau menambahkan lagi jawabannya terkait pertanyaan kelompok 2? Kelompok 1. Melvin, Bella, Yosua, Anca, Raymond, Kesia, Gebi. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup Kak Obed. Udah kejawab semua tadi sama Kak Obed. Yos? Belum sih Kak, sejauh ini. Oke. Kesia aman, oke. Raymond, ada Raymond nggak ya? Nggak ada ya? Anca juga nggak ada ya? Oh, Raymond ada. Mon, ada yang mau ditambahin, Mon? Aman, oke. Ini amannya apa nih? Oke deh, kita lanjut ya. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 silahkan untuk mempresentasikan pertanyaannya. Moderatornya kelompoknya sendiri ya, jangan saya lagi. Supaya aktif. Silakan. Izin akses share screen dong. Thank you. Udah terlihat jelas belum ya? Kalau misalnya udah bisa kasih respon. Jelas Rio. Oke. Aku sebagai moderator atau perwakilan dari kelompok berapa tadi? 3 menampilkan beberapa pertanyaan.
langsung saja pertanyaan pertama itu, dalam kitab Kejadian dan Ulangan dituliskan kata kita, di mana kitab ini ditulis oleh Musa. Apakah Musa tahu kalau kata kita yang ia tulis itu Allah Elohim Yahweh, yang kita yang kita udah kenal sekarang itu sebenarnya lembaga Allah. Ada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Apakah Musa sudah mengerti konsep Tritunggal Allah sejak zaman PL? Dalam konteks Musa kan menulis kitab Kejadian sampai Ulangan. Dia juga pasti menulis terkait kalimat tersebut di Kejadian dan Ulangan mengenai ketritunggalan Allah. Apakah Musa tahu mengenai konsep tersebut, konsep ketritunggalan Allah ini? Lalu pertanyaan kedua, kalau misalnya nenek moyang atau Adam dan Hawa menyembah Elohim Yahweh, lalu dari mana didapat konsep-konsep kepercayaan lain yang di Alkitab ditulis ilah-ilah lain? Lalu pertanyaan ini lanjutan nomor 2-nya. Secara natur manusia adalah makhluk ciptaan yang akan di mana ada kalimat penjelasan atau ada kalimat orang lain, mungkin secara natur manusia adalah makhluk ciptaan yang akan memberi nilai tinggi pada sesuatu atau seseorang dikarenakan hakikat manusia itu sendiri. Karena keinginan menyatunya manusia kepada sesuatu yang lebih bernilai. Ada pendapat seperti itu. Ini penjelasan dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, kenapa masyarakat pada Perjanjian Lama menganggap suatu kebesaran dengan ada kata kita di Kejadian pasal 1? Padahal saat zaman itu mereka menganggap Allah itu satu. Mengapa konsep kemegahan bisa plural majesty itu bisa dikaitkan dengan adanya kata kita dalam suatu penyataan? Nomor 4, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Berarti dapat dibilang kalau sebenarnya hanya terdapat 2 pribadi. Maksudnya, bentar ini nomor 4 nanti mungkin dijelasin sama yang lain ya, karena nomor 4 pertanyaannya kemarin yang ngejelasin kalau nggak salah Cenatas atau Dimas. Lalu pertanyaan nomor 5, bagaimana menjelaskan secara simpel mengenai Tritunggal ke orang yang baru ingin tahu tentang Tuhan? Ini pertanyaan nomor 5 mungkin sering dipertanyakan ya. Tanpa analogi telur-teluran atau es-esan. Jadi mungkin itu Kak Martina dan Kak Obed mengenai pertanyaan dari kelompok 5. Mungkin dari kelompok berapa yang menjawab berarti? Kelompok 2 ya? Mungkin dari kelompok 2. Kelompok 4 yuk. Oh, kelompok 4, maaf. Mungkin dari teman-teman kelompok 4 ada yang mau mencoba jawab pertanyaan dari kelompok 5. Atau ada yang masih bingung kah dari kelima pertanyaan ini? Nanti biar aku dan teman-teman dari kelompok 3 mencoba menjelaskan ulang terkait pertanyaan yang kami buat. Oh, pertanyaan nomor 4 ini kayaknya nyambung sama pertanyaan kelompok sebelumnya mengenai ditunggal deh. Kalau Roh Kudus itu keluar dari Bapa, berarti hanya terdapat 2 pribadi, artinya cuma ada Allah Bapa dan Allah Anak gitu. Mungkin itu. Dari kelompok 4, siapa sih kelompok 4? Ini Karoy belum join ya? Oh, kelompoknya Kak Randy ya, Kak Randy, Iren, Kak Desmond, Karoy, Oh iya. Kak Uba, Kopet, sama Cepanes. Oh ya, Karoy, monggo Karoy. Nyoba jawab nomor 2 Rio ya. Ya. Kalau misalnya nenek moyang Adam dan Hawa menyembah Elohim Yahweh, lalu dari mana dapat konsep-konsep kepercayaan lain? Waktu Adam dan Hawa itu masih belum jatuh kan nggak ada konsep agama lain ya. Kejatuhan itu yang membuat ada konsep agama lain sebetulnya kan ya. Karena kejatuhan jadi tidak punya seperasaan yang sama lagi gitu. Tidak punya natur yang
kalau dibilang natur yang sama, karena ini kan pakai bahasanya anak natur ya, nggak punya natur yang sama atau naturnya merosot mungkin ya, kan ada nanti kalau meleset ada Ibu Martina nih, semoga meleset saya nggak jauh gitu mungkin. Jadi sebelum jatuh rasanya nggak ada ilah-ilah lain, penyembahan ilah-ilah lain, tapi karena jatuh, manusia jatuh, jadi ada konsep ilah lain. Yang kedua mungkin jawabannya karena manusia yang merosot natur Allahnya itu pengen mencari sosok Allah yang terlihat atau pengen instan kalau ketemu Allah. Akhirnya dia bangun patung lembu atau apalah zaman itu ya, atau Allah-Allah lain dalam bentuk Allah lain yang mereka percaya bisa menjadi problem solvingnya mereka saat itu mungkin ya, karena saya juga gitu. Terus ayo Randy dibantu. Ada siapa lagi? Ada Pedro. Apa lagi ya? Ini susah nih. Oke, siap Kak Roy. Kalau saya yang 4 boleh deh Kak. Iya, di sini kan pertanyaannya, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Betul. Oh, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Berarti dapat dibilang kalau sebenarnya hanya terdapat 2 pribadi. Maksudnya berarti gak ada bedanya dong. Nah, ini kan udah pernah kita pelajarin. Jadi sebenarnya keberadaan Roh Kudus itu bisa dikatakan iya sebagai pribadi dan bisa dikatakan tidak sebagai pribadi. Bisa dikatakan iya sebagai pribadi karena Roh Kudus itu memiliki pikiran, perasaan, kehendak seperti hakikat pribadi pada umumnya. Tetapi kalau dibilang tidak bisa dikatakan Roh Kudus sebagai pribadi karena dia masih nempel, masih menyatu sama Allah. Jadi semua kehendaknya, pikiran, perasaan itu masih menyatu, ya. Ibaratnya gini, kalau Roh Kudus bisa dikatakan pribadi, itu Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Masing-masing punya pikiran, perasaan, kehendak. Tapi kalau dibilang Roh Kudus bisa juga dikatakan bukan pribadi, Allah Bapa sama Roh Kudus itu jadi satu, ya. Jadi Roh Kudus pasti tidak pernah memberontak, ya, dari keinginannya, dari pikirannya, perasaannya selalu menyatu dari keberadaan Allah Bapa. Jadi bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak. Nah, inilah keunikan dari Roh Kudus itu sebenarnya. Ya. Jadi bisa dikatakan iya dan tidak. Hanya Allah yang bisa begitu. Mungkin itu jawaban nomor 4. Karena ini termasuk PA kita. Boleh tanggapin dulu? Oh ya. Atau mau selesaiin dulu? Mungkin saya terakhir. Boleh kan tanggapin biar nggak terlalu jauh kan? Ya. Masih ada lagi. Oke. Boleh nggak kalau misalnya kita punya standing point? Standing point atau standing position kali ya. Tapi terserah teman-teman sih. Kalau saya ketika ditanya nomor 4, bisa tidak tadi jawabannya. Tapi kalau saya pribadi mungkin saya akan jawab dia pribadi. Saya nggak mau bilang bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Karena buat saya dia pribadi yang utuh gitu. Buat saya ya, gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau misalnya maksudnya kenapa begini? Biar menti-menti kita juga nggak bingung ketika menjawab nanti gitu kan. Kita saklekin aja, oh dia pribadi kok gitu. Terus kalau misalnya tadi yang Randy jawab ya nggak salah juga, karena ketika dia menyatu dengan Allah Bapa kan, ketika dia menyatu dengan Allah Bapa, betul. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bilang dia bukan pribadi gitu. Tetap dia adalah pribadi juga. Tapi ke dalam pengistilahan kalau mau dibuat jadi bukti tunggal ya silahkan. Mungkin itu Randy ya, kita arahkan ke sana ya Ren. Jadi dalam pengistilahannya aja mungkin yang kita bedakan. Jadi pengistilahannya mau dibilang duit tunggal, tritunggal, go ahead, silakan aja, kamu mau sebut apa. Tetapi kalau secara pribadi, yes, dia itu pribadi yang utuh, Allah Roh Kudus, karena dia punya perasaan kan, gitu, perasaan yang berbeda dengan Bapa loh, gitu kan. Maksudnya bisa berbeda gitu, walaupun pada faktanya kita lihat bahwa dia selalu seirama dengan Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus kan, gitu maksudnya. Mungkin gitu ya Ren ya. Kak Martina, saya mau tanggapin pernyataan Kak Martina, boleh?
Boleh. Ya, terkait standing position tadi, itu yang tadi Kak Martina katakan itu lebih dalam konteks penginjilan awam atau memang ini dari seluruh pemahaman yang sudah diterima sampai sekarang, Kak? Maksudnya penginjilan awam kepada mereka yang Kalau di awam kan betul. Taunya Tritunggal ya. Terus kalau kita bilang 2, mereka pasti bingung tuh. Maka kita perlu punya standing position tadi. Maksudnya dua apa nih? Dwi Tunggal dan Pengistilahan Tritunggal tadi, Kak. Ya, peristilahan tadi. Pengistilahan, saya pikir jelaskan seperti apa yang saya jelaskan. Karena kan kita harus mengedukasi mereka. Betul kan? Tuh, jadi kalau misalnya mereka bilang, aduh saya pusing. Betul, memang pusing. Karena kita pusing. Mereka pusing karena kita bawa mereka ke dalam terminologi yang nggak ada implikasinya. Itu nanti mungkin akhirnya yang nomor 5 mungkin ya. Gimana sih secara simpel menjelaskan tentang Tritunggal? Kalau ini kan sebenarnya istilah udah lama ini, analogi telur-teloran, es-esan, listrik gitu kan, tenaga listrik gitu kan. Nah, itu hanya untuk mempermudah sebenarnya untuk mereka yang awam. Itu yang tadi Michael bilang kan, yang kamu bilang bahwa kalau penginjilan awam gimana nih, gitu. Makanya kalau misalnya kita tidak mau menimbulkan perdebatan, ya kita singkirkan istilah duit tunggal. Tapi kalau mereka mengangkat istilah duit tunggal, well, go ahead, jelaskan seperti apa yang saya bilang tadi, gitu. Tapi kalau misalnya mereka masih baru nih, tapi mereka tahu bahwa Kristen ini ada duit tunggal, kok Tuannya orang Kristen 3, nah kita jelaskan itu tadi. Ada pribadi di dalam Tritunggal itu 3 pribadi gitu. Kita jangan bilang 2 pribadi, yang itu tadi kan. Nah, tetapi kalau dalam pengistilahan boleh kita pakai itu Randy gitu. Ini kan muncul karena karena sekarang-sekarang aja rame kan. Pak Eras muncul terus diisukan begitu kan. Kalau dulu ada nggak? Ya dulu malah lebih parah. Oneness gimana? Tapi orang nggak ribut kan tentang oneness. Kenapa sih sekarang nggak ribut tentang oneness? Kalau kita bilang tadi ada kan dibilang, oh semuanya sebenarnya berasal dari Bapa, Allah segala roh. Nah lo gimana? Kok nggak diributin? Gitu. Kenapa sih cuma ribut di Tunggal sama Tritunggal? Nah gitu maksudnya Michael. Jadi kalau kamu bilang keseluruhan konsep, bisa juga ini adalah konsep komprehensif dari apa yang saya sudah dapatkan. Tetapi kalau bicara tentang penginjilan kepada orang awam, mungkin kita bisa samakan dengan persepsi yang mereka punya. Sejauh mereka mengenal Tritunggal, ya kita jelaskan dengan Tritunggal itu. Tapi kalau mereka sudah ikut-ikutan dengar tentang Dwi Tunggal, Tritunggal, ya udah kita jelaskan juga. Gitu. Ini salah satu cara mengedukasi mereka juga sebenarnya. Masalah mereka terima nggak terima, udah balik ke mereka, gitu kan. Itu sih kalau menurut aku. Tapi kalau konteks kita GSKI, apakah itu diperbolehkan atau kita harus saklek standing point-nya Tritunggal atau bagaimana kan? Enggak, GSKI tidak saklek begitu. GSKI Tritunggal di dalam hakikat, di dalam relasi, tapi bukan di dalam istilah. Gitu. Tadi yang saya maksudkan, saya hanya ingin mengantar kepada mereka yang awam yang ingin mempertahankan istilah Tritunggal. Jangan kita mempertahankan apa yang menjadi titik beda, tapi cari titik temunya sehingga kita benar-benar bisa menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Karena berantem terus nanti kita, Pak Roy. Susah nih. Akhirnya kita nggak nyampe kepada perkenanan Allah nih. Kita hanya debat. Ya udah deh, nggak selesai-selesai. Gitu. Ya, gitu ya. Tapi secara langsung tadi Kak Martina udah jawab tuh ya nomor 5 ya. Nggak ada istilah yang simpelnya ya Kak. Kayaknya kayak gitu ya. Nggak bisa disederhanakan. Susah. Siap. Mungkin bisa disederhanakan juga kalau orang sudah mengerti konsepnya. Kita bisa ngomong sederhana karena kita udah ngerti konsep. Tapi kalau orang yang masih blank begitu, ini nanti akhirnya jadi meleset sebenarnya. Telur-teloran, es-esan gitu. Tuh. Oh ya, terus lalu yang tadi yang nomor 2 Adam dan Hawa. Nah, ini kan kita harus tahu kronologisnya kejatuhan manusia ya. Nggak ada agama tuh sebenarnya. Adam dan Hawa, bahkan Abraham juga mungkin bukan agama ya istilahnya ya, tapi memang kepercayaan ya, sesembahan mereka gitu ya. Kita aja melabelkan dengan kata agama. Jadi kepercayaan mereka. Dan udah benar tuh yang tadi Pak Roy bilang tuh tentang natur. Tentang natur itu semua akhirnya kejatuhan, ketidaktepatan manusia. Ya, mereka memiliki sesuatu untuk disembah dalam diri mereka. Nah,
Lalu dari mana dapat konsep kepercayaan lain? Karena gini, sejak kejatuhan mereka akhirnya mencari gitu. Nah, orang Israel diarahkan oleh Allah Bapa, oleh Elohim Yahweh ini untuk mengenal dirinya, biar nggak tersesat, biar tidak ada sinkritisme. Makanya ketika mereka berperang, bahkan untuk hewan-hewannya pun itu harus dibinasakan. Kenapa? Karena nggak boleh ada sedikit pun yang menimbulkan kecintaan mereka kepada sesembahan lainnya, walaupun itu barang-barang. Ya itu sebenarnya. Ya, jadi memang itu akhirnya dampak dari dosa Adam dan Hawa itu sendiri. Tapi kalau istilah agama tadi mungkin belum sampai kepada agama ya, tapi kepada hakikat keberdosaan itu sendiri dan penyembahan-penyembahan itu. Oke, mungkin bisa dilanjutin ya. Baik, terima kasih Kak Martina dan teman-teman dari kelompok 4. Masih ada 2 pertanyaan yang masih belum terjawab, yaitu pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 3. Mungkin ada yang mau mencoba jawab pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 3. Atau ini yo. Ada nggak ayat lain yang menunjukkan kalau Musa menulis kata kita selain Kejadian 1 ayat 26? Kalau Rio ketemu. Ulangan itu. Ulangan 5 ayat 2 kalau nggak salah, yang Allah kita itu Esa. Oh, itu ya. Sorry, Kejadian, sorry. Kejadian, Allah kita itu Esa, mau bicara soal Ekat Esa, sorry. Kejadiannya aja. Oh, hanya Kejadian aja. Oh, yang Kejadian 1 ayat 26 itu ya. Jadi kan konteksnya di sini kan kayak aku berpikir gitu. Terus aku diskusikan ke kelompok 3 terkait kalau misalnya Musa yang menulis terkait kalimat ini, pasti kan Musa mendapatkan pengilhaman, pencerahan, pewahyuan untuk menulis kitab Musa, 5 kitab Musa ini. Lalu bagaimana dengan konteks terkait konsep Allah Tritunggal ini? Apakah Musa sendiri pun sudah mengerti waktu dia menulis itu? Apakah dia hanya seperti mendapatkan pewahyuan lalu dia, kata kita gitu. Tapi pasti kalau namanya pewahyuan pasti dia harusnya sudah mengerti. Tapi dari kelompok kami sih ingin menanyakan saja gitu. Sebenarnya Musa sendiri sudah mengerti atau belum? Kalau menurut pemahaman saya, ini si Musa ini belum langsung tahu konsep Tritunggal. Ya, paling dia memahami hanya konsep Allah Tritunggal, Allah Anak dan Allah Bapa perannya. Itu yang pertama. Sama yang kedua ini kata kita yang dimaksud. Oh, jadi yang pertama deh. Musa itu tahu bukan konsep Tritunggal tapi Dwitunggal. Adanya Allah Bapa dan Allah Anak. Karena belum tersingkapkan Allah Anak itu bagaimana. Itu ada pas kehidupan Tuhan Yesus. Sama juga pas Roh Kudus. Begitu. Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Bapa, Allah Roh Kudus? Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Anak sudah diperkenalkan di Perjanjian Lama? Allah Anak belum keluar. Belum. Jadi mungkin Allah Roh Kudus mungkin ya maksudnya ya. Ya. GPL kan ada tersurat juga kan tentang Roh Kudus tadi, yang ayat yang kita lihat tadi ya. Yang Yesaya tadi. Kak, tapi betul nggak tadi yang jawaban yang kelompok 1 berikan? Apa tuh? Kalau Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu tidak tinggal ya, berbeda dengan di Perjanjian Baru. Atau seperti apa? Tidak tinggal dalam siapa nih? Tidak menetap. Menetap dalam setiap orang Israel maksudnya. Iya, betul. Oh iya, mereka belum memahami konsep Roh Kudus seperti itu. Karena kita atau umat Perjanjian Baru memahami kan sejak peristiwa Pentakosta kan.
dimateraikan gitu kan, Yap. dimateraikan untuk terus mengingatkan kita akan Kristus itu sebenarnya kan, makanya dibilang dimateraikan itu ya, kita pakai istilah menetap lah ya. Yap. Jadi Maksud kita saya terlepas dari istilah dimateraikan itu, hmm, realitasnya seperti apa, Kak? realitanya sebenarnya gini. Jadi ini akhirnya kita tarik dulu nih. Setiap manusia punya roh Allah nggak? Ya, punya. Terus gimana mereka yang membunuh, gimana mereka yang bahkan mungkin mengkhianati Tuhan, mengkhianati Allah Bapa, atau menghujat atau ateis? Punya roh Itu Allah dapat nggak? dari, kenapa Kak? Punya roh Allah nggak? Oh, Allah dalam arti apa nih? Roh Kudus apa Nisyamah? Roh. Ya. Nah, jadi ini, this is smart ya. Maksudnya, jadi teman-teman sudah tahu membedakan antara Roh Kudus dengan roh Allah gitu. Jadi roh yang berasal dari Allah, roh manusia. Setiap pribadi punya roh, betul ya? Ini dulu nih, kita harus sepakati dulu. Tapi bukannya dalam perjanjian lama Roh Kudus itu disebut roh Allah ya, Kak? Nah, ini tunggu dulu, satu-satu dulu Michael, biar nggak bingung juga. Oke. Ya, jadi setiap makhluk itu punya roh, betul ya? Ini dulu, karena berasal dari Allah semua, betul ya? Kan kita sudah sepakati bahwa dia Bapa segala roh gitu. Lalu bagaimana dengan mereka yang jahat, terus mereka yang nggak mengenal Kristus kayak gitu, nggak mau mengaku Yesus atau ateis? Apakah rohnya itu hilang? Enggak, tetap ada. Itu yang tadi yang kamu istilahkan mungkin nesyamah gitu. Yep. Itu roh yang selalu ada dalam setiap pribadi. Nah, Yep. beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus pribadi. Itu yang tadi bilang roh Allah itu. Yep. Nah, nangkap ya. Nah, apakah dia ada di dalam PL? Ada. Dari sebelum dunia diciptakan juga ada gitu. Cuman bedanya dengan yang di PB gini loh, tidak selalu mengingatkan gitu. Jadi kalau bilang apa dia tidak menetap, mungkin istilahnya begitu akhirnya gitu. Tidak menetap itu maksudnya tidak mengingatkan terus seperti kita mengingatkan tentang Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengingatkan kau tentang Tuhan Yesus, tentang perkataannya. Itu yang diistilahkan dengan dimateraikan. Terus roh Allah undur daripadamu. Apakah berarti langsung meninggal? Kan enggak. Berarti perkenanan Allah tidak ada pada orang itu. Gitu. Tidak lagi menyertai orang itu maksudnya sebenarnya. Jadi kalau mau bilang menetap atau enggak, ya tergantung dari pribadi itu sendiri, apakah dia tetap mengikuti jalannya Tuhan. Jadi sifatnya bukan undur secara universal, tapi lihat masing-masing pribadi. Ya, pribadi, betul. Gitu. Oke, menarik. Tapi saya harus tahan. Iya. Tadi saya mau tanya, Bet, yang kamu maksud itu hinggap itu apa ya, Bet? Saya tuh mau nanya tapi tadi nggak enak. Yap. Menetap sama tinggal, kalau perjanjian lama kan memang kita tahu Yohanes 1 ayat 12, Tuhan memberikan anugerahnya ya, exousia, fasilitas. Nah, Roh Kudus itu bekerja yang saya yakini, kalau di dalam diri setiap orang itu ada kebenaran, ada Injil, ada firman. Nah, dalam perjanjian lama kan kita tahu pertemuan Allah diwakilkan oleh perantara nabi ya, yang diikat kakinya terus masuk ke dalam bait Allah. Nah, kehadiran Roh Kudus itu hinggap atau menyertai nabi dan para tokoh perjanjian lama. Itu yang saya pahami. Tapi dalam perjanjian baru mengapa ada istilah dimateraikan Pentakosta itu ya? Itu karena memang Tuhan Yesus sudah memberikan anugerahnya. Salib, penebusan, yang pertama, yang kedua Roh Kudus, 3 Injil, 4 penggarapan akan firman Tuhan ya. Jadi itu yang saya maksudkan tuh. Makanya tadi saya pastikan kembali, ini apakah secara universal, ini kan juga terkait tafsiran sebetulnya. Kejadian 6 itu. Betul. Tapi di perjanjian baru juga bisa juga kok Roh Kudus akhirnya tidak menyertai Obed. Tapi kan nggak mundur kan, Kak? Beda dengan perjanjian lama ya. Apa istilahnya dengan menghujat Roh Kudus? Nah, kan ada 3 tahapan ya. Ada mendukakan, ada memadamkan, ada menghujat ya. Menghujat artinya menolak untuk dipertobatkan terus-menerus. Tapi sudah ada belum sebelum? Maksudnya dalam perjanjian lama? Baru, itu kan istilah perjanjian baru. Menghujat Roh Kudus itu istilah perjanjian baru loh. Yap. Ya kan? Nah, sudah ada kan? Yep. Tetapi ketika tidak mau dikasih tahu, akhirnya Roh Kudus bisa nggak keluar dari dia? Maksudnya tidak menyertai lagi. Selama hidup yang saya pelajari tidak.
Jadi penyertaan itu sampai dia akhir hidupnya ya. Oh, no. 15 Sifatnya. menit lagi, sayang banget. Ada doa malam Kak. Habis ini. Iya, sorry ya. Aduh, Memang ya menarik sayang ya. banget. Tapi next week kan saya juga ya. Iya. Kalau nggak keberatan kita bisa bahas juga sih kalau mau. Tapi ya lihat nanti. Silakan. Ya, cuma maksudnya gini, kalau misalnya punya konsep begitu, nggak apa-apa sih ya, Be. Cuman ini harus hati-hati juga. Pada akhirnya nanti jatuh kepada bahwa keselamatan itu akan selalu menjadi bagian orang itu walaupun dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nangkap nggak maksudnya, Bet? Nah, Iya. itu agak bahaya juga, Bet, nanti, Bet. Gitu. Jadi orang yang culas nih akhirnya punya konsep gue sesuka-sukanya juga tuh nggak akan pernah hilang keselamatan itu kan, gitu. Tapi nanti ini akan jadi pembahasan yang panjang karena kita akan bicara keselamatan dan segala macam lah panjang. Gitu. Tapi secara shortcutnya ya kayak gitu, Bet. Gitu. Kalau misalnya kita punya konsep begitu, nanti istilah menghujat Roh Kudus itu nggak berlaku, Bet, untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Gitu. Nah, ini kan kalau dibuka ya kasus ini berarti kita bahas tentang standar ya. Standar orang percaya kan dan orang non percaya kan beda ya. Jadi peran Roh Kudus itu juga terlibat di situ tuh. Nah, makanya itu nanti ya betul. Nanti ini bisa panjang sih. Karena bicara keselamatan di luar Kristen nanti itu akhirnya tuh. Gitu. Apakah Roh Kudus berkarya di situ? Memperkenalkan Allah sebagai apa nih nanti? Kan mereka nggak kenal Tuhan Yesus, tapi ada Roh Kudus nggak? Ya, mereka punya roh yang Allah juga bisa mengguidance mereka sesuai dengan pengertian mereka. Gitu. Tapi Roh Kudus loh Kak, yang saya tanya Kak, bukan Nisiama loh. Nah, makanya nanti di luar akhirnya orang itu disertai Roh Kudus. Roh Allah, mungkin Roh Kudus gitu ya. Oke. Ya. Gini ya. Kalau menurut saya iya, tapi dalam sebatas konsep mereka. Gitu loh. Sebatas seberapa mereka mengenal Allah dan bagaimana mereka membahasakannya. Kalau kita udah jelas, Bet, ya kan? Tuhan Yesus, terus istilah-istilah itu kita jelas. Tetapi mereka taunya sebagaimana mereka punya pemahaman itu, gitu. Siapa sih yang bekerja? Ya kalau menurut kita ya Roh Kudus. Sekarang kan nggak ada pribadi yang hidup sebenarnya. Menurut saya loh, nggak ada pribadi yang hidup selain Allah Bapa, Elohim Yahweh itu dan Roh Allah yang menyertainya. Kalau gitu. Begitu apa bedanya dengan kondisi sebelum Tuhan Yesus datang? Kan belum ada Roh Kudus dimateraikan di sana kan? Nah itu tadi yang saya bilang. Roh Kudus sebagai pribadi kan, bukan dimateraikan, makanya bisa pergi, bisa undur, bisa. Makanya saya nggak setuju kalau di PB selalu menetap, di PL bisa pindah-pindah gitu. Enggak juga, depends on the person, tergantung pribadinya. Makanya tadi Obed juga mengarah ke sana kan, berarti bukan universal ya Kak, pribadi? Iya, betul, pribadi. Gitu. Gitu, Bet. Oke, kita tutup kasusnya di sini dulu Kak. So sorry ya teman-teman. Ini kelompok 4 nggak jadi nggak ini ya. Oke, silakan dilanjutkan. Maaf teman-teman, makasih. Masih ada pertanyaan nomor 1 dan 3 yang belum dijawab, tetap sama. Ya, cuma ini perlu diperjelas kemegahan itu apa ya maksudnya ya? Kemarin itu yang kami tangkap itu soal yang plural majesty itu Kak. Itu kan memang predikat yang kita berikan kepada sesembahan kita ya, majesty itu kan. Even though dia bukan plural, even though dia cuma tunggal, tetap aja majesty, Tuhan gitu kan. Jadi maksudnya saya masih belum nangkep nih kemegahan itu, karena memang dia sesembahan ya memang harus diagungkan, terlepas misalnya ya, walaupun kita tahu bahwa itu jamak ya, dia tunggal. Jadi kita di situ diartikan sebagai kebesaran Allah Kak, yang diartikan sebagai plural majestic itu. Bukan kita dalam arti secara keberadaan matematis itu, tapi bicara soal kemegahan tadi ya, kebesaran Allah. Kemarin yang dijelasin begitu sih. Oh iya. Cuman maksudnya kenapa? Oh boleh mungkin nih Jo mau kasih tanggapan. Silakan Jo. Kedengaran, halo? Ya kedengaran. Kedengaran Kak. Mungkin kelompok
kelompok ini, kelompoknya Rio, mungkin agak kurang paham ya atau salah mengerti soal yang plural majestic. Jadi plural majestic ini bukan terletak pada kata kitanya, Rio, tapi pada kata Elohimnya. Nah, di kata kita sendiri, kenapa mereka memakai kata kita di Kejadian 1 itu banyak sekali tafsiran. Kalau menurut pandangan gereja pada umumnya, bahwa kata kita itu mengisyaratkan akan sudah adanya pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Nah, sedangkan kalau saya mendengar berbagai tafsiran Yahudi sendiri, bahwa kata kita itu adalah sidang ilahi antara Allah dan malaikat-malaikatnya. Tetapi dalam tradisi gereja Timur, pandangan seperti itu dianggap bidat. Ada namanya bidat Saturnilus itu di abad 1. Itu menganggap bahwa kata kita di Kejadian 1 itu adalah sidang ilahi Allah dan malaikat-malaikatnya. Nah, gereja Timur pada waktu itu tidak menyetujui hal itu dan menganggap bahwa pandangan seperti itu adalah bidat, dan pandangan seperti itu juga ada pada orang-orang Yahudi. Itu yang sejauh yang saya tahu seperti itu. Oke, makasih Kak Jo. Ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin untuk penyikat waktu, pertanyaan nomor 1. Dari kelompok 4 terlebih dahulu atau mau dilemparkan kelompok lain, boleh? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 1? Kalau ini tadi Randy udah jawab, bentuknya pewahyuan dan bisa jadi Musa tahu ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, tapi ada pemikiran kedua yang saya dapat, bisa aja dia diilhaminya seperti ini dan dia cuma tulis gitu, seperti orang yang taat udah tulis gitu. Bisa jadi seperti itu, Rio. Bisa jadi ya, tapi saya kan belum begitu paham, baru mau belajar. Mungkin ada tanggapan yang lain. Makasih Kak Roy. Dari kelompok 4 yang lain, atau mau nggak bisa lanjut pertanyaan kelompok 4 ya? Udah 10 menit lagi. Tadi bukannya nomor 1 udah dijawab sama Randy ya? Yuk. Udah ya? Udah, tadi udah dijawab sih. Udah, tadi udah. Berarti udah selesai dong? Udah, berarti kita bisa lanjut kelompok terakhir ya. Oke, kelompok terakhir. Nanti sisakan 2 menit untuk berdoa ya, teman-teman. Jadi tolong diperhatikan lagi waktunya, supaya pas. Makasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufik wa hidayah. Kelompok 4, silakan. Siapa jadi juru bicaranya? Silakan. Yuk, Iren. Mana Iren? Yuk, sisa 12 menit lagi, guys. Kelompok 4 yang jawab, kelompok berapa nih jadi? List. Kelompok 2 yang jawab. Oke. Siap-siap kelompok 2. Ini emang belum muncul atau di aku doang belum muncul ya? Belum muncul. Oke. Ini kelompok 2 katanya Kak Jo semua yang jawab. Mainkan Kak Jo. Kalau Jo yang jawab di itu aja, chat pribadi. Atau nggak dibacakan saja boleh?
Kalau terlalu lama share screen-nya. Bentar tuh Iren baru itu tuh. Ngebug. Di end aja, Ren. Di end share screen coba terus. Di copy, bisa nggak di copy dari PPT ke chat? Atau ke notepad terus baru di share, nggak bisa juga di share screen ya. Atau Kayaknya dibacain aja deh, waktunya udah nggak cukup. Sempat kayaknya kalau kopas ke chat ya. Kopas ke chat. Iya, biar semua bisa baca gitu. Oh, kirim foto. Di kopas aja ke chat, Ren. Oke, sambil aku tulisin deh. Nomor 1 tuh apa ya? Nggak jelas ya. Tritunggal itu Aku ngopi dari grup aja. Bersifat bersirat. Mungkin tersirat kali ya. Oke, kelompok 2 boleh langsung membaca di chat untuk menjawab. Tapi dibacakan dulu ya pertanyaannya. Oke. Udah di situ. Mungkin aku jawab yang soal Pancasila ya, Bro. Iya, Kak Jo, silakan Kak Jo. Jadi sebenarnya yang pertama kita harus ketemu dulu. Ada kata esa, ada kata eka yang dipakai di kata sila pertama ketuhanan yang maha esa itu bukan ketuhanan yang maha eka. Dari bahasa apa ya, bahasa Sanskerta lupa ya itu. Sanskerta eka dan esa itu pun punya arti yang berbeda. Kalau secara matematis satu eka itu pakai kata eka, tapi kalau esa itu sama kayak kata eka sih, lebih ke bersifat, jadi itu menandakan sesuatu yang maha agung, seperti itu, tidak terbatas sebenarnya. Nah, jadi ketuhanan yang maha esa itu tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan konsep Kristen. Kalau kita belum berbicara agama lain ya, yang pada dewa, itu tidak bertentangan. Nah, ketuhanan yang maha esa itu lebih menggambarkan keberadaan yang sebenarnya tidak transenden, tidak bisa ternilai dengan logika kita. Kalau di iman Kristen ya Allah bisa masuk ke logika kita karena Yesus dan Tuhan Yesus, seperti itu. Allah yang jadi manusia, Allah yang masuk ke dunia materi, kayak itu sih. Nah, terus yang kedua, kalaupun ada orang memaksa bahwa esa itu berarti ya satu, nah itu berarti bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, disebut Tuhan Yesus. Karena keilahian Yesus bersumber dari Bapa, tetap suatu sebagai sumber hanya Bapa. Jadi itu tidak bertentangan juga ya kalau kita bicara misalnya mereka mempermasalahkan masalah jumlahnya ya. Seperti itu. Oke.
Oke, yang lain teman-teman dari kelompok 2? Ini berarti secara nggak langsung orang yang mempertanyakan kenapa Tuhannya orang Kristen 3, dia nggak ngerti Pancasila ya, bisa dibilang begitu dong ya. Iya Kak, benar Kak. Nah, kenapa nggak permasalahan orang agama lain yang dewanya banyak, Kak? Apalagi sekarang kan udah diakui kayak agama-agama penghayatan gitu, yang kayak di Minahasa aja, kita di Minahasa ini ya dewanya ada banyak. Misalnya di agama walian kita. Tapi ada satu ya dewa tertinggi lah seperti itu. Itu yang kalau sejarahnya orang Kristen itu masuk dari dewa tertinggi. Itu digen Mungkin dipermasalahkan karena sama-sama kita tuh sama-sama agama samawi kan, agama dari atas gitu. Bukan seperti Hindu Buddha yang dimana agama itu mereka tahu itu berdasarkan budaya turun temurun. iya betul, mungkin juga ya. Mungkin pertanyaan lainnya bisa dijawab. Waktunya 2 menit lagi. Singkat saja. Halo, aku izin jawab untuk yang nomor 1 deh. Kan Tritunggal itu bersifat bersirat, kenapa hal itu bisa bikin pecah? Nah mungkin ya ini kan juga mungkin udah sering ada pembahasannya juga gitu kalau lagi ngobrol-ngobrol juga. Itu sih terjadi sih karena membela doktrin dan doktrin tersebut itu yang diomong itu cuman kita ngebahas premis-premis doang tanpa implikasi atau aplikasinya gitu. Dan itu dianggap oleh mereka itu adalah sebagai hal yang mutlak gitu. Nah, jadi kayak membela justru semakin dirumuskan, semakin premisnya dirumuskan lagi. Sebenarnya gimana gimana bilangnya? Pas itu kalau nggak salah ada sempat pembicaraan kalau sebenarnya dalam tanda kutip itu kayak memaksakan gitu loh. Jadi kayak ada konsep-konsep yang eh, seakan-akan ya dalam tanda kutip kayak dipaksakan gitu supaya bisa mendukung doktrin Tritunggal yang mereka percaya gitu. Nah jadinya kenapa kenapa pecah ya karena mempertahankan kebenaran versi mereka sendiri gitu. Terus juga kan kayak misalkan kita kan tahu kan ada beberapa perpecahan gitu ya kayak tentang doktrin-doktrin yang ada di apa namanya doktrin Tritunggal yang ada di gereja gitu kan. Dan itu kita bisa lihat apa namanya kita bisa lihat di sejarah gereja gitu. Kayak misalkan kan di Konsil Nisaya kan itu kan membahas tentang kayak ngeputusin gitu tentang ajaran Tritunggal itu kan pasti kan ada halnya gitu. Pasti kan ada perbedaan-perbedaan gitu makanya perlu diluruskan gitu dalam konsil tersebut. Nah, terus sebenarnya kalau yang kedua nih, kenapa Tuhan mengizinkan perpecahan konsep Tritunggal terjadi? Eh Gimana bilangnya ya? Kalau menurut aku sih sebenarnya walaupun dengan adanya perbedaan tersebut, sebenarnya doktrin tersebut nggak dalam tanda kutip sih nggak bikin orang jadi jahat juga gitu. Walaupun ada perbedaan doktrin juga ya tidak membuat mereka jadi jahat dan itu pun juga kalau boleh jujur-jujuran setiap doktrin itu ya sesuai apa yang mereka percayain aja gitu dan itu kan jadi standar mereka gitu. Apa yang mereka pelajarin ya yang jadi standar mereka gitu. Jadi walaupun ada perpecahan ya sebenarnya nggak masalah sih. Itu kan yang bikin perpecahan sebenarnya kan manusianya ya bukan doktrinnya ya, yang terlalu mempertahankan gitu orang-orangnya. Oke, Le. Terus mungkin Waktunya iya sudah itu habis. sih. Saya potong ya. Ya, maaf Jadi ya kalau jawabannya aneh. sesuai dengan waktu, kita tutup pertemuan untuk malam ini. Makasih untuk jawabannya, makasih untuk pertanyaannya teman-teman ya. Saya serahkan ke Kak Martina, mungkin ada sepatah dua kata sebelum berdoa. Ya, Silakan Kak. jawaban Leonard nggak aneh, itu betul tadi Leonard, thank you ya. Jadi teman-teman, aduh keren banget ya kalian, banyak yang kritis dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya. Dan yang penting kalian bisa menyampaikan kepada menti itu dengan bahasa yang mereka mengerti, gitu ya.
sehingga tidak jatuh kepada pertengkaran itu tadi pertanyaan. Saya mau kasih istilah itu arogansi doktrinal sebenarnya. Ya, jadi memang nggak ada yang salah sih dengan perbedaan itu. Lebih banyak sebenarnya yang lebih banyak berbeda itu lebih banyak daripada itu. Cuman ya itu arogansi doktrinal, arogansi akademis itu sih akhirnya membuat jadi rame gitu ya. Itu aja. Belajar dari satu ada istilah nanti cari ya kalau sempat istilahnya nostra aetate. Ini bagus sekali. Ini saya tulis ya. Wah, di Katolik ini istilah ini. Betul. Nostra aetate itu istilah Katolik. Nanti kalian lihat sejarahnya bagus sekali. Bagaimana orang Yahudi minta kepada gereja Katolik, tolong dong hilangkan stigma kami sebagai pembunuh Allah. Itu bermula dari situ semua. Ya, jadi di situ kita bisa belajar bahwa perbedaan itu nggak boleh ditonjolkan. Dan kalau dalam ranah publik jangan angkat tentang doktrinal begitu, gitu maksudnya. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa bersinergi di dalam kasih Tuhan. Itu keren ya. Nanti cari aja. Oke. Kalau saya udah nggak 1-2 kata, Obed nanti panjang kita tutup aja langsung dengan doa ya. Ya, makasih ya teman-teman buat malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya tentang kristologi dan mungkin kita bisa banyak diskusi juga ya. Oke, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini kami banyak belajar, kami boleh sama-sama dicerahkan, kami boleh sama-sama saling memberkati melalui diskusi pada malam hari ini. Bapa, tuntun kami untuk semakin mengenal Engkau, tuntun kami untuk semakin berusaha, semakin giat di dalam usaha kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau memberkati setiap kami, juga teman-teman kami yang tidak bisa bersama dengan kami, dan secara khusus kami berdoa buat Mama Mertua Kogren untuk boleh Tuhan yang memulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan malam hari kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya sharing kami ini tidak akan berlalu sia-sia, tapi akan membawa kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.